Di sekitar kita, begitu banyak cerita yang tidak pernah terdengar. Cerita tentang luka yang tak terlihat oleh mata, pelecehan seksual contohnya. Pelecehan seksual adalah bentuk kekerasan yang merampas rasa aman, harga diri, dan masa depan seseorang. Setiap tahun, ratusan hingga ribuan korban memilih diam. Bukan karena mereka tidak ingin melawan, tetapi mereka merasa takut. Takut disalahkan, takut direndahkan, bahkan takut dianggap mengada-ngada. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Pada tahun 2021, Komnas Perempuan menyatakan ada 2.945 kasus kekerasan seksual. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan. Kita tidak hanya bicara soal sentuhan, tapi juga apa yang disebut catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu pribadi atau sederet lainnya. Juga pelecehan melalui dunia maya lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Halo teman-teman semua, apa kabar? Di video kali ini kita akan membahas tentang suatu hal yang sangat penting, yaitu HAM, Hak Asasi Manusia. HAM itu simpel kok. Intinya, hak yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir, mau dia kaya, miskin, mau dia perbedaan suku, ras, agama, semuanya sama saja. Nah, di video kali ini kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi, tentunya ada solusi dan juga penyebab kenapa permasalahan itu bisa terjadi. Nah, teman-teman semua, permasalahan yang sering kita lihat atau kita dengarkan di media sosial, baik di berita maupun di mana saja, yang paling sering terjadi adalah diskriminasi dan pelecehan seksual. Contohnya adalah KDRT dalam rumah tangga, kemudian ada pelecehan seksual, ada juga kekerasan, dan ada juga bullying yang sangat sering terjadi di sekolah ataupun di kampus. Kalau kita lihat di media sosial atau di berita, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan. Salah satunya adalah diskriminasi. Yang sering kita temui adalah diskriminasi dan pelecehan. Dan yang bikin sedih adalah kebanyakan orang yang tidak mendapatkan HAM atau orang yang tidak mendapatkan keadilan, mereka takut untuk ngomong. Dan yang bikin sedih lagi adalah mereka rata-rata takut untuk ngomong karena pelakunya adalah orang terdekat atau teman, seperti itu dan lain-lain. Dan jangan lupa juga teman-teman, HAM itu bisa juga berupa seperti ketidakadilan hukum. Itu juga termasuk HAM. Banyak juga orang yang meremehkan HAM. Jadi kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai pelajar terdidik, kita tidak boleh mengabaikan HAM. Kemudian teman-teman, kita akan mencari tahu apa sih penyebabnya terjadi pelanggaran HAM. Yang pertama ada kurangnya penegakan hukum yang tegas. Kemudian ada faktor budaya ekonomi. Kemudian ada kurangnya edukasi HAM. Dan kemudian yang terakhir adalah faktor dari budaya dan pola pikir. Kemudian teman-teman, solusi apa sih yang bisa kita lakukan untuk penanganan HAM tersebut? Yang pertama, kita bisa mengembangkan edukasi terhadap HAM-HAM yang terjadi. Karena kita adalah termasuk orang yang berpendidikan, jadi kita bisa memberikan edukasi kepada orang-orang yang belum paham tentang HAM atau sering menganggap remeh HAM tersebut. Kemudian yang kedua adalah dukungan keluarga, lingkungan. Itu sangat dibutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah penegasan hukum atau misalnya ada seseorang yang melanggar HAM. Jadi pemerintah atau penegak hukum harus memberikan hukuman yang setimpal dengan atas apa yang diperbuat. Kemudian terakhir adalah mari kita semua untuk melindungi HAM atau bersama-sama memahami HAM. Karena HAM itu bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi tugas kita bersama. Jadi teman-teman, mari kita bersama
untuk mengurangi terjadinya pelanggaran HAM di dunia atau di seluruh Indonesia, karena HAM itu bukan hanya urusan pemerintah, tapi urusan kita semua. Nah, terima kasih buat teman-temanku yang menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Semoga dengan video ini kita dapat sadar bahwa pentingnya untuk saling menghargai satu sama lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.